Ini tahun 1900. Maka Pondok Dungu itu dibangun siang sini 1901. Ya. Itu pas lahir mak di saya dan lahirnya Bung Karno tahun 1. Itu sejarah Kedunglo yang kita holi. Dan mari kita, ini barokahnya Mbak Ma'ruf. Mbak Ma'ruf lisannya mandi sekali. Lek ngarang donga sak penake. Pengen sugih Allahumma tumpang gede, Allahumma tumpang gede mek gitu. Lara udun, Allahumma udun mari, Allahumma udun mari. Aku aja Mbak Ma'ruf. Sak penake lah kayak donga orang. Lek gembleng wong itu kokon murep diidek-idek itu sudah dibaca itu cerdas. Ya. Tentara-tentara mau ke Surabaya murep kowe nek gembleng mek diidek-idek. Weh udah loh, kata apa kowe ngoten. Dan Mbak Ma'ruf juga ikut berangkat ke Surabaya dengan ulama lain. Mungkin Mbak Asim, Mbak Bakar, Mbak Anyu berangkat. Tapi dari belakang hanya berdoa. Itulah barokah Hadron. Saya simpangkan sedikit untuk memberi semangat sampeyan untuk riadoh. Kalau jangan ngomong ya bila tok gak dirodok ditani ngene iki gak timbul semangat. Yun hiduka, soalnya bangkit semangat. Tapi harus lil. So pengen ampuh, so pengen sugih, lil. Pengen juga boleh, lillah. Saya pengen membangun ekonomi wahidiyah. Karena Allah. Dan sudah saya pisahkan anak-anak pribadiku dengan harta perjuangan. Ya, mudah-mudahan saya dan anak-anak turun saya ya, menjadi orang yang amanah. Para hadirin hadirat yang hormati. Itulah lillah billah, itulah orang yang makrifat kepada Allah. Ya. Kalau kita sudah bisa itu makrifat. Dan apabila bisa itu, jadi waliullah. Dia yang bergerak bukan dia, yang melihat bukan dia, tapi Allah. Cocok dengan dawuhnya Allah Kursi, ma la yazallu min abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ada hambaku yang riyadhah terus dengan amal sunat, zikir, selawat dan sebagainya. Ingin mendekat kepadaku. Ingin jadi kekasihku kata Allah. Hatta uhibbahu, sehingga saking lamanya aku menyintai dia. Wa idza ahbabtu, ketika aku telah menyintai dia, aku dari matanya ketika dia melihat. Aku dari lisannya ketika dia bicara. Aku dari kakinya ketika dia berjalan. Aku dari tangannya ketika dia memegang. Kalau ini dibawa ke maknawiyah, bilah. Yang bergerak Allah, bukan kita. Yang gerakkan Allah. Tapi kalau dibawa ke kauniyah, orang ini mandi nih pitung wong. Tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi Allah. Yang bicara Allah, lesannya mandi, matanya awas, pikirnya tajam. Karena tidak ada orang yang bisa melebihi Allah. Maka ada donga di wahidiyah. Ya Allah, tutupilah aku, kejelekanku, kesalahanku. Dengan tutup yang untuk menutup dirimu. Allah itu tidak bisa lihat karena ada tutupnya. Saking lembutnya tidak bisa melihat, kelihatannya nggak ada tutupnya. Tapi kita nggak bisa melihat Allah. Hatta lanaro, fala ainun tarok, sehingga mata tidak bisa melihat kamu. Fala yadun tasru ilaika, sehingga tangan tidak bisa menjamah kamu. Ini tutup tuh kalau apa Jolo Sutra wong Jawa itu masih muda. Kemul Medon masih muda. Mbah saya dapat Kemul Medon. Riado di Tolan Bian dapat Kemul Medon. Nah, kalau wong biyen ngomong ampuan, kerukupan hilang. Ya, kalau saya ini bukan Kemul Medon ini. Ya. Ya ada di sini kalau ngomong. Kalau Allah dengan tutupnya, dia menutupi kita, tidak ada satu makhluk pun, baik makhluk fisika maupun makhluk metafisika yang mampu menyentuh karena ditutupi oleh satir. Itulah ya satar, ya satar. Lengkapnya ini sebetulnya dungannya. Biasanya saya memberikan tidak lengkap, maafnya.
Para hadirin yang kami hormati, maka inilah malam hari ini, mari kalau kita betul-betul takwa kepada Allah, bahkan bukan hanya takwanya orang umum, takwane abidin, takwane muhibbin, tapi takwanya arifin. Takwane abidin, wong nyambutke golek opah, wong ibadah golek swarga, ini abidin. Takwane muhibbin, dia ada cinta, ya, karena dia cinta pada Allah, tapi masih mengaku bisa ibadah. Yang paling tinggi takwanya orang arifin. Dia bukan karena surga neraka. Dia tidak merasa. Kalau cintanya Robi Adawiyah masih ada Habib lil Mahbub. Ada dua objek, dua pelaku. Satu yang menyintai, satu yang dicintai. Tapi kalau arifin itu fana. Lebur dari situ. Antara yang menyintai yang dicintai hilang. Sehingga kata cinta lenyap. Tidak ada. Kata ibadah tidak ada. Menyatu. Itulah arifin. Ini makom yang paling a'la, paling tinggi. Dan ini sulit sekali. Maka apabila tidak ada mursyid tadi sebut-sebut yang kamil mukamil, yang bertugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Baudan Naqsyabani, seperti tokoh-tokoh itu, seperti Bayi Majid. Orang mencari martabat ini yang masyhur di Indonesia baru Imam Nawawi Banten, buyute Ma'ruf Amin. Saya Imam Nawawi Banten itu masyhur Sultan Aulia di zamanihi. Lainnya belum. Wali 9 itu belum mencapai martabat Sultan Aulia. Baru Imam Nawawi Banten. Yang kedua, menurut keyakinan kita, Mbah Yai Majid. Ini mencapai martabat Sultan Aulia. Di Indonesia belum pernah ada. Yang banyak di Timur Tengah, di Mesir, di Baghdad, Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi, ya. Ini Baghdad. Imam Ghazali juga di Baghdad. Syekh Abdul Hasan Asy'ari di Mesir, aslinya Maroko. Kemudian diperintah oleh Rasulullah, pergilah ke Mesir. Kau akan punya murid yang arifin 40 orang. Bayangkan. Untuk mencari murid yang bisa makrifat 40 orang, dia harus hijrah dari Maroko ke Mesir. Jaraknya 8.000 kilo. Dan harus berjalan kaki dengan kuda. Kita berapa yang sedikit banyak diberilah-bilah. Bukan 40. Banyak sekali kita. Walaupun hanya lahdotan. Saklelapan. Saklapan. Tapi untung daripada tidak sama sekali. Kemudian kita latih sampai akhirnya setiap naik turunnya nafas harus lihat dan bilang. Ya itulah latihan. Maka terus fikulilam khatin banafa fa insyaallah. Jika kita pengalaman dia, jika kita bangsa Indonesia betul-betul takwa dan tobat, pasti diberi kemakmuran oleh Allah Taala. Tapi jika hanya satu kaum kecil atau perorangan, ya perorangan itu yang diberi kemakmuran oleh Allah. Maka tugas kita, kalau ingin Indonesia ditolong, harus umat Indonesia harus takwa semua. Itu tugas kita. Karena kalau yang takwa satu, yang ditolong satu. Takwa 5, yang ditolong 5. Kalau kaum, ya kaum. Walau anna ahlal qura amanu, itu jamaah. Maka kalau ingin Indonesia diberi makmur, kita rumuskan semua bangsa Indonesia takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikatnya perjuangan waidah, perjuangan memakmurkan Indonesia. Bahkan ada doa, ya syafi'al khalqi habiballahi sholatu alaika ma salamihi. Ya, pemberi syafaat, ya syafi'al khalqi habiballahi, pemberi syafaat dan makhluk dan kekasihnya Allah. Salatuhu alaika ma salami, semoga salat dan salam diberikan kepada kamu. Dolat badolat, ini intinya. Dolat badolat, sungguh aku orang yang sesat. Sesat dalam tujuanku, gagal dalam usahaku. Dolat badolat, fi baldati, dalam urusan negaraku. Khudbiati, bimbinglah aku ya Rasulullah untuk mencapai tujuan cita luhur negara kami. Ini pengamalan dia. Setiap hari. Yang terakhir juga Allahumma barik fima khalaqta wa bil bata. Mbah Yai mendidik kita sejak tahun 64.
Belum ada orang ya berjuang. Sudah berjuang wah kita tidak doa kepada Allah. Itu masih belum sukses. Masih banyak cobaan-cobaan dari Allah kepada kita. Tsunami, gempa bumi banyak. Berarti kita kurang sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh. Berjuang kita ajak kembali kepada Allah. Kita tokakotan batiniah kita. Hingga Allah membuka kesadaran bangsa Indonesia. Dan akhirnya di barokah Indonesia negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur.